Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan ya, di pertemuan ke-10 ya, untuk pemrograman berbasis objek. Ini kita membahas mengenai pembuatan form dan dengan G-frame ya, dengan G-frame form ya. Nanti begitu juga dengan objek swing ya. Ada beberapa pembahasan ya, komponen yang harus diketahui dalam Java Swing ini ya. Nanti kita akan bahas yang dengan pembahasan yakni mengenai properties objek pada form, kemudian menentukan event ya, walaupun di pertemuan 9 sudah pernah dibahas ya mengenai menentukan properties pada objek ya. Nanti kita lihat kembali ya, review kembali, kemudian berikutnya menentukan event ya, atau menentukan suatu event pada komponen ya, komponen baik itu button maupun komponen-komponen yang lain ya. Kemudian membuat kelas atau subclass-nya ya, ini tentunya harus dalam menerapkan konsep OOP ya, menerapkan subclass atau membuat kelas ya. Nah, kemudian mengkonversi nilai input output pada form. Ini harus dilakukan ya. Nanti kita akan bahas di hari ini ya. Nah, untuk pertemuan ke-10 ya, coba kita memahami ya pembuatan form. Jadi mohon capaian pembelajaran dalam mata kuliah hari ini pertemuan ke-10 memahami pembuatan form dengan J-frame form dan komponen-komponennya ya. Kita akan bahas ya. Yang pertama yakni membuat kelas ya. Membuat kelas dulu, subclass dengan latihan frame 1. Ya, ini saya scan dulu, nanti kita akan lihat yang di NetBeans ya, objek NetBeans. Membuat kelas yang pertama tentunya, yang kedua nanti ada pembuatan form. Sekali lagi, form ini kita jadikan sebagai main class ya, main class ya, sehingga ketika Anda ingin membuat suatu program ya, yang pertama kali tentukan dulu atau definisikan dulu subclass-nya, kemudian ada berapa jumlah subclass yang harus dibutuhkan, kemudian baru membuat main-nya. Ya, sama seperti ketika kita membahas di UTS ya, materi sebelum UTS, kita membuat sub dengan main. Ya, nah, tetapi main-nya tanpa menggunakan form, ya kan? Nah, saat ini karena kita sudah berbasis GUI, Graphical User Interface, ya, sehingga kita membuat tampilan yang lebih bagus ya, lebih indah ya. Nanti bisa Anda mempercantik tampilan tersebut dengan objek-objek di dalam NetBeans ya, seperti form yang kita buat sekarang ini ya, dengan objek Java Swing ya. Misalkan nanti ada text field, ada label ya, kemudian ada button, ada panel dan seterusnya ya. Ini memperindah gitu ya. Nah, jadi form ini kita jadikan sebagai main class ya. Ini ada main, kemudian ada properti objeknya ya. Nah, kita bahas dulu yang di subnya dulu ya, subclassnya. Di sini ada latihan frame 1. Kita ambil contoh ya. Ada satu latihan frame 1 didefinisikan di sini ada 3 variabel, kita tentukan nilai 1, nilai 2, nilai hasil ya, nilai 1, nilai 2 hasil. Kita akan lakukan proses hitung ya, ada manipulasi ya. Ini dasar ini Anda perhatikan. Nah, kemarin kita sudah membahas sebenarnya tapi dengan menggunakan tipe datanya teks atau string ya, atau karakter. Nah, saat ini kita coba melakukan proses yang ada manipulasinya ya, hitungan ya. Di sini public void, perhatikan, set nilai 1, public void set nilai 2 ya.
Ada set nilai 1, set nilai 2. Jadi kita buat menggunakan metode. Ya. Buat langsung menggunakan metode tanpa menggunakan konstruktor. Ya, ingat ya. Konstruktor. Berarti kan ini adalah set dan ini adalah get. Ada 2 set metodenya, ada 1 get. Ini adalah fungsinya untuk menampung ya inputan yang nanti di dalam form, khususnya komponen text field 1 ya. Jadi text field 1 ini kan text field 1 ini label nilai 1, label 2 nilai 2, label 3 hasil. Ini text field 1 ya. Ini text field 2, ini text field 3. Ya, nah ini ketika kita input nilai dalam text field 1, nanti ditampung oleh set nilai 1. Ketika kita input di dalam text field 2, nanti akan menampung di set nilai 2 dengan parameternya integer A, integer B. Gitu ya. Nah, kita membutuhkan metode baru lagi, yakni metode non void dengan tipe data integer get hasil yang nanti akan menghitung mengimpung nilai dari 2 inputan ini. Nanti akan dikembalikan lagi ya di dalam form atau text field 3 di sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu nih kita desain ya. Nanti sesuaikan ada formnya, ada label 1, label 3, text field 1, text field 2, text field 3. Di sini ada label ya, ini label. Label, ini label juga. Ya, nanti silakan disesuaikan. Setelah Anda masukkan ya, jadi Anda klik ya, ambil objeknya ya, drag yang drop masukkan ke sini ya, tarik gitu ya. Mudah lah ya, sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian setelah itu yang paling penting yang di desain tersebut adalah kita mendefinisikan objek-objek yang sudah kita buat di dalam form tersebut. Misalkan ada label 1, label 2, label 3, text field 1, text field 2, text field 3 gitu ya. Kita tentukan. Yang pertama tentukan adalah propertinya. Ya. Di sini contohnya ada properti misalkan label 1 edit text-nya label nilai 1. Variabel ini tidak terlalu penting ya. Ya, tidak terlalu penting dalam proses shortcode-nya ya. Dalam codingnya. Sehingga hanya khusus cukup edit saja. Ini untuk tampilan awal ya nilai label nilai 1. Nah, di sini kan namanya label nilai 1, tapi di sini saya buat nilai 1. Nah, kemudian kebalikan dari text field editnya dikosongkan saja. Jadi sehingga di sini kita bisa melakukan proses input, edit text dikosongkan. Tetapi variabel nama variabelnya diubah T nilai 1. T nilai 2, T hasil. Nah, pertanyaannya, Pak, nilai-nilai ini dia boleh nggak tidak dirubah? Boleh. Jadi sesuai dengan default-nya. Default-nya pasti nanti akan JTextField 1, JTextField 2. Nah, sehingga saya akan agak ada perbedaan dengan contoh seperti ini dengan di shortcode saya. Ya. Di shortcode-nya berbeda. Ya. Jadi nanti saya sengaja sih bedakan ya supaya ini tidak terlalu wajib juga dirubah sebenarnya ya asalkan Anda mengetahui mana text field 1, mana text field 2, mana text field 3 begitu ya. Nah, sehingga nanti di dalam shortcode-nya pasti namanya saya namanya adalah JTextField 1, JTextField 2, JTextField 3. Jadi bukan hasil atau T nilai 2, T nilai 1. Nanti ini hanya bentuk teknik saja ya. Ini teknik tidak terlalu permasalahkan ya. Silakan kalian menyesuaikan saja yang menurut Anda mudah atau menurut kalian mudah. Pak lebih singkat saja Pak, silakan. Jadi ya, tapi kan saya lebih
mengarahkan untuk defaultnya saja supaya tidak terlalu Anda mengubah-ubah terlalu banyak ya. Kalau udah program sudah kompleks banyak komponen nanti bingung sendiri ya. Silakan saja diatur ya, sesuaikan. Ini properti ya, mendefinisikan karakter dari objek-objek. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah event ya, suatu aksi ya atau metodenya. Ya, metodenya aksinya apa Pak gitu ya. Nah, ketika kita punya tampilan seperti ini ya, eventnya apa Pak gitu kan. Actionnya apa gitu ya. Nah, aksinya apa? Aksinya adalah ketika kita input nilai 1, input nilai 2, akan terjadi proses perkalian, ini hasilnya gitu ya. Nah, eventnya ya, berarti kita di sini terdapat pada text field 2. Ya, kenapa didefinisikan di text field 2? Kita logikanya ketika kita input kan, kemudian masukkan input 2, kemudian kita klik enter. Nah, klik enter ini ya, ini merupakan salah satu event ya, diklik enter ya. Enter di tombol keyboardnya, diklik tombol enter pada keyboard ya. Nanti akan menghasilkan di sini nilainya, hasil. Ya. Kalau misalkan nanti saya tambahkan button, nah tentu beda lagi nanti aksinya atau eventnya. Ya, nah di sini untuk proses event Anda bisa lakukan dengan klik kanan, kemudian pilih event. Di sini banyak sekali eventnya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan contoh yang event action perform. Ya, di sini ada kelasnya action, nanti pilih action perform. Di sini kelas semua ya. Ini kelas action, ancestor, carrier, komponen, container, fokus, hierarki, ini kelas. Ya, di dalam kelas ini terdapat methods. Sehingga kenapa dikatakan method? Mungkin kita kembali lagi ke materi awal ya, di sebelum UTS saya pernah sampaikan rule, aturan di dalam penamaan methods. Ya, ada dua frase. Kalau jika ada dua frase, misalnya seperti ini, key preset, nah, atau key release atau key type. Nah, ketika ada dua frase seperti ini, untuk penamaan metode pasti nama frase pertama hurufnya kecil. Nah, frase kedua hurufnya besar, yang kapital pertama ya. Nah, ini metode namanya. Nah, ini kelas. Ya, jadi ada kelas key. Artinya metode key itu terdapat pada kelas key, gitu ya. Nah, jadi metode key press, key release, key type terdapat pada kelas key. Ya, nah, properti sudah, event sudah. Ya, kita tentukan aksinya atau metodenya apa. Baru kita lakukan coding. Nih ya. Ketika diklik kanan, ya, pilih key press, ya, muncul ini. Nah, kita baru membuat suatu coding di sini, ya. If EWT ini adalah suatu suatu objek yang ada pada private void t nilai 2 key press. Ya, di sini nih. Nah, ini. Jadi ini suatu kelas. Jadi EWT ini adalah objek yang terbentuk dari kelas key event. Nah, key event. Kita gunakan objek ini ya, objek dipanggil titik get key code. Nah, ini baru methods. Methods get key code ya sama dengan key event enter. Jadi kalau kita melakukan ketik enter pada tombol keyboard kita, maka akan menjalankan perintah ini, gitu ya. OBJ latihan. Nah, OBJ latihan dari mana, Pak? Ini merupakan objek. Ya, objek dari kelas latihan frame 1. Ya, di mana latihan frame 1 ini sudah kita buat di ini. Kita panggil subclass. Ya. Tetap kita definisikan atau instansiasi objek dulu. Ya. OBJ lat sama dengan latihan frame 1. Ya. OBJ lat titik set nilai 1 ini kita panggil ya, atau kita menggunakan metode set untuk menampung ya hasil ya, atau menampung inputan
yang dilakukan pada text field 1, ya, J text field 1, ya. Integer parse in, nih, T nilai 1. Nah, ini namanya disesuaikan T nilai 1. Di materi sebelumnya saya menggunakan default, tetap J text field 1. Nah, nanti silakan Anda pilih, ya. Sarannya silakan Anda pilih, ya, masing-masing karena ini teknik, ya, teknik. Ya, tidak terlalu bentuknya baku, ya, harus diganti, ya. Jadi teknik silakan saja Anda mau gunakan yang mana atau gunakan penamaan yang mana, ya. Kalau tidak mau pusing-pusing, ya sesuaikan dengan defaultnya. Ya kan kebetulan komponennya hanya 3, Pak. Ya, coba komponennya lebih dari 3, ya kan. Nah, nanti silakan Anda sesuaikan, ya. Text field, T nilai 1 atau text field 1, ya, J text field 1, get text. Jadi metode get text ini untuk menampung hasil inputan yang ada pada set nilai tadi. Ya, jadi set nilai ini kita tampung di dalam get. Ya, jadi set itu untuk menampilkan atau menerima, ya. Kalau get itu nanti kita proses, ya. Nah, ini getnya get text, ini nilai 1 get, ya. Nah, kemudian hasil menampilkan set text, ya. Di sini ada integer to string. Nah, ini ada integer parse in, jadi konversi nilai. Karena di form itu dikenal dengan inputan, jadi kalau di form itu, di dalam form, ya, jadi inputan itu semua bertipenya string, ya. Nah, jadi tampilan bertipe string, sehingga ketika nanti ada proses perhitungan atau proses manipulasi datanya, ya, berarti kita harus konversi dulu ke integer atau ke double atau ke tipe data numerik, ya. Kemudian nanti ketika ingin menghasilkan atau menampilkan hasil, dirubah lagi jadi string. Itu harus seperti itu konversinya. Maka di sini konversi nilai input, ya, konversi nilai outputnya. Jadi pertama kali membaca itu di form, sekali lagi dibaca string. Oke. Ini latihan 2, ya. Nanti kita langsung masuk saja ke Netsbin, ya. Jadi di latihan 2 untuk case-nya tetap sama, case-nya dalam arti konsepnya sama, tetap membuat sub, ya, membuat subclass atau kelasnya, baru membuat form, ya. Nanti definisikan properti dan event-nya, ya. Di sini ada event-nya 3, kan. Ya, ada hitung, bersih, tutup, ya. Nanti baru shortcode di main-nya, ya. Di sini ada di latihan frame 2, ya. Di sini ada yang baru, ya. Nah, kalau di latihan frame 2, ini tetap kita buat methods, ya. Membuat metode void, non void. Ya, jadi void untuk menampung hasil inputan di objek, ya, atau komponen di form tersebut. Kalau yang metode non void ini prosesnya. Ya, ini kita harus mendefinisikan. Ya, kalau menurut saya yang paling ekstra untuk kita mengatur, ya, konsep OOP atau logiknya kemana itu di subclass atau di kelasnya, bukan di main. Perhatikan, pokok sebenarnya kunci. Perhatikan, kunci dari main, ya, ini di kelas, subclass. Kalau kelasnya tidak oke, berarti tidak sesuai dengan konsep OP-nya atau tidak logiknya tidak sesuai, ya, di main pun nanti akan tidak sesuai. Itu kuncinya. Perhatikan, main hanya tampilan saja, ya, hanya memanggil data, ya, kemudian input data, ambil data, gitu. Sekali lagi, inti dari konsep di sini OOP adalah di kelas, ya, di kelas atau terutama di subnya. Karena main sekali lagi hanya menampilkan saja. Nanti instansiasi objek kita panggil dengan menggunakan objek, panggil metodenya, panggil atributnya, ya. Kemudian tampilkan lagi.
gitu ya, di main. Ya, jadi kalau ini di latihan ini di kelasnya atau di subkelasnya ada yang konsep OP-nya yang keliru ya atau logiknya ini, ya berarti yang pertama kali yang harus kita dulu adalah yang kelasnya dulu. Kelasnya udah oke, berarti kita lihat scanning lagi yang di mainnya. Ya, jadi urutannya seperti itu. Jadi di sini rancangan mainnya saya tambahkan ada panel. Ini di pertemuan pertama sudah saya bahas ya. Panel. Ini gimana cara buatnya? Lihat di propertinya. Nah, ini properti ya. Jadi cara untuk mempelajari properti ya Anda harus langsung action ya. Dicoba-coba aja buka propertinya, cari ya kan, edit ya, desain. Saya kira Anda
Belanda perlahan yang mempelajari metode-metode yang bawaan dari komponen Java Swing-nya. Ya, dari flash focus, ada set, tadi juga ada ya. Sebelum kita buat ini di dalam kita buat dulu nih void bersih, aktif dan non aktif ya. Kita buat dulu void bersih, aktif dan non aktif. Nah, ini cara buat gimana Pak? Sama seperti Anda membuat metode saja ya. Void bersih, void aktif, void non aktif. Ini saya berikan contoh yang minggu lalu pernah ada pertanyaan masuk ya. Penggunaan public dan private dan protected. Ya, perbedaannya gitu ya. Ada beberapa yang bertanya seperti itu. Ini kan saya gunakan di main ya. Tapi kalau saya gunakan di sub tetap ada public ya. Gunakan public, private atau protected di sini. Ya, nanti silakan disesuaikan. Nah, di sini sudah saya sampaikan ya. Void bersih seperti apa sudah saya pernah sampaikan. Yang berbeda di sini aktif dan aktif, set enable true, set enable false. Jadi ada metode namanya set enable, isinya true, set enable, isinya false atau bernilai false. Kalau true berarti aktif, text field-nya atau komponen tersebut bisa diakses atau bisa digunakan, ya atau bisa diinput. Ya. Kalau non-aktif berarti dia mati, tidak bisa digunakan. Ya. Nah, itu. Nanti kita lihat tampilannya. Kita buka Netsbean-nya. Ya, kita buka Netsbean-nya. Latihan 10 ya, ini kita close dulu biar supaya fokus dulu. Latihan 1 ya, ini sudah kita sampaikan tadi. Ini latihan kedua sudah disampaikan ya. Sini main latihan 1 ya, main latihan frame 1 ya. Tadi kan saya sudah sampaikan, nanti silakan Anda mendesain ya, sesuaikan dengan tampilan masing-masing ya. Ya, misalkan sini kita buat latihan frame 1. Nah, ketika kita jalankan ya, ada desain, ada source. Ingat ya, ini desain, ini source.
Encodingnya di sini, ya. Nah, ketika klik kanan event, nah di sini sudah ada key, ya. Key-nya pada T nilai 2 key press, ya. Nanti Anda atur, sesuaikan. Bisa juga nanti di teks di komponen-komponen lain Anda mau ingin menggunakan suatu aksinya gitu ya. Nah, kalau kita jalankan, nah di sini latihan frame 1 ini ya. Nih, ya. Latihan frame 1 kita input misalkan ada 10, kemudian 10. Nah, ini kita enter di sini. Ya, kita enter. Nah, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau yang sebelumnya ada komponen button. Ya, komponen button kita lakukan seperti itu. Ya, jadi ini silakan. Nah, kalau untuk menampilkan ya, menggunakan tadi ya, kita tambahkan lagi misalkan di sini, nih Anda mau nambahkan silakan tambahkan bisa. Kayak void bersih, kemudian aktif ya, kemudian nonaktif, silakan bisa ditambahkan. Ya, disesuaikan saja. Ya, misalkan di sini kita tambahkan coba tes ya, void bersih ya. Jadi tambahkan di mana Pak? Tambahkan Anda bisa tambahkan di sini. Ya, nih. Seperti ini contohnya. Ya, void bersih ya, kemudian aktif sama nonaktif. Ya, nanti kita lihat di form 2-nya ya. Kita buka latihan form 2 ini. Ya, kemudian main latihan form 2. Ini desainnya ya, sesuai ya. Kemudian ini, perhatikan. Perbedaannya di sini. Anda jadi kalau kita buka main latihan frame 1 kan ini ya bentuknya asli. Ini defaultnya seperti ini tampilannya. Lihat baris-barisnya, jangan sampai keliru. Ya, untuk membuat metode ya, metode void ya, metode void untuk bersih aktif Anda buat di sini. Ya, perhatikan strukturnya. Ini konstruktor, ini kelasnya. Ini konstruktor, ini kelasnya. Nah, Anda buat di sininya. Ya, perhatikan. Lihat strukturnya, lihat, perhatikan. Ini void, bersih, aktif, nonaktif. Nah, kemudian dipanggilnya, kita manggil metode ini, dipanggil, letakkan pada di dalam konstruktor. Di sini nonaktif. Ya, ketika dijalankan, kita perhatikan. Kita jalankan dulu. Ya, ini tidak aktif dia. Kita nggak bisa input, Pak. Gitu ya. Nah, nggak bisa input kita. Nah, kita bersihkan dulu. Klik bersih baru bisa. Ini namanya adalah request fokus tadi. Ya. Nah, tutup. Yakin tutup program. Nah, ini ada tombol konfirmasi yang tadi sudah kita bahas. Konfirmasi yakin tutup program, yes no. Ya. Kalau no nggak tutup-tutup, Pak, gitu kan. Kalau yes berarti tutup ya. Itu. Nah, ya. Jadi logiknya seperti nah ini nonaktif berarti ditutup dia, nggak bisa diakses gitu ya, nggak bisa digunakan. Nanti silakan Anda aturnya hanya logik saja bermainnya. Tapi poinnya adalah di sini. Tetap di sini poinnya. Ya. Nah, poin tetap di sini. Oke? Poinnya di sini. Itu hanya bentuk teknik pemrograman aja, logiknya aja. Anda menampilkan setelah tampil apa yang muncul, apa yang harus digunakan dan seterusnya. Ya, itu disesuaikan saja dengan logik masing-masing. Ya, dengan ketentuan kalau nanti misalkan di soal ada ketentuan silahkan diatur. Ya. Ini kita jalankan dulu, coba tes. Ya. Ini nilainya sama ya, kita misalkan hitung ya. Ya, jadi kita rata-rata, kemudian diklik bersih kosong lagi. Set fokus nanti ke sini. Ya, hitung lagi. Ya, hitung lagi, bersih lagi dan seterusnya. Tuh. Oke. Nah, itu adalah penerapan di
konsep OP ya untuk objek swing, Java swing ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan, jadi pertama kali menentukan ya yang paling penting adalah menentukan pertama kali sini. Misalnya ada soal rancangan formnya seperti ini. Nah, jadi anggap saja ini berupa output seperti ini atau tampilannya. Anda definisikan inputnya dulu. Output, definisikan inputnya dulu, ya baru prosesnya. Itu ya kita bahas jadinya. Jadi ada dokumen output, kita definisikan dokumen inputnya apa, ya, tampilan inputnya seperti apa di kelasnya, ya. Inputan seperti ini didefinisikan subkelasnya dengan dasar dari output, ya. Kemudian kita sudah mengetahui inputnya seperti ini, baru buat prosesnya. Itu, ya itu penting karena input, proses, output, gitu ya. Nah, itu nanti silakan coba ya. Kemudian nanti ada latihan di sini. Di pertemuan sebelumnya juga ada latihan ya. Nanti silakan Anda bisa mencoba. Nanti bisa didiskusikan ya terkait dengan latihan tersebut ya. Yang jelas dasar ini dulu nih. Ini pahami dulu, nanti saya kira ini dengan bisa mudah Anda jalankan atau buat. Perbedaannya kan di sini sebenarnya Anda sudah pernah gunakan atau pernah menjalankan atau mengerjakan kasus seperti ini modelnya. Ya, menggunakan subclass di pertemuan sebelum UTS. Sub dengan main ya tanpa form. Di sini perbedaannya hanya kita menggunakan form. Ya, menggunakan form gitu ya. Nah, di sini ada komponen baru ya, ada combo box. Nah, yang lain sudah dibahas. Label, text field, sama button. Di sini ada combo. Kalau combo berarti di dalam bentuk form, berarti nanti ada perbedaan ya bentuk formnya. Ya. Mana nih combo? Ya. Nah, combo box ini dia. J combo box. Anda gunakan ini. Oke. Oke. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan ya berkaitan dengan pembahasan hari ini di pertemuan ke-10. Silakan nanti Anda kerjakan dulu ya yang sudah disampaikan. Ingat sekali lagi materi slide ini merupakan ringkasan ya dari slide yang ada pada laman MIL Nusa atau e-learning bersama NPICID. Silakan nanti Anda akses dulu, kalian akses dulu, lihat kembali slide yang rincinya ya, nanti disesuaikan dengan slide tambahan dari saya ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat mengerjakan atau latihan atau beberapa form yang sudah dibahas tadi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.